Cara dapat 10 juta per bulan dengan memperbanyak faktor kali. Hai, dengan saya Diandra di sini. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan kepada Anda bagaimana sih caranya bisa mendapatkan 10 juta per bulan hanya dengan memperbanyak faktor kali ya. Nah, faktor kali itu sebenarnya ada banyak banget gitu ya, nggak cuma satu jenis. Tapi di sini saya akan jelaskan faktor kalinya dari sisi yang paling mudah ya, yang mau saya kasih tahu ke teman-teman gitu, oke? Nah, jadi untuk mendapatkan 10 juta per bulan itu ada dua opsi ya. Nah, yang pertama itu adalah opsinya jualan sendiri. Jadi kalau misalnya kita jualan sendiri, bagaimana cara kita memperbanyak faktor kalinya? Ya tentu kita harus memperbanyak yang namanya konsumen ya. Kita harus memperbanyak yang namanya pelanggan. Dan kita ibaratnya harus tahu gitu, untuk mendapatkan 10 juta per bulan tuh kita harus menjual berapa barang sih, kita harus menjual berapa produk sih, kita harus punya berapa konsumen sih. Nah, teman-teman harus tahu bagaimana cara bermainnya ya, karena untuk mendapatkan 10 juta per bulan mungkin untuk sebagian orang tuh masih sulit gitu ya. Untuk sebagian orang masih sulit, untuk sebagian orang lain mungkin itu udah mudah banget gitu ya. Nah, makanya di sini saya mau sharing dari angka 10 juta per bulan dulu, karena menurut data saya pribadi di market saya gitu ya, di audiens saya gitu, teman-teman yang nonton video ini yang ada di list email saya, itu mayoritas income-nya belum nyampe 10 juta per bulan. Makanya di sini saya mau sharing gimana caranya dapetin 10 juta per bulan ya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya target Anda adalah memiliki income 10 juta, maka gampang banget ngitungnya. Kalau kita ngitung tuh simple banget. Nah, jadi gini, kalau misalnya Anda ingin punya income 10 juta, Anda bisa menjual 100 buah produk dengan margin 100 ribu ya. Dengan keuntungan 100 ribu, target Anda menjual dalam per bulan itu hanya 100 produk aja ya. Nah, tapi misalnya Anda bingung, aduh kira-kira produk apa nih ya yang bisa dijual dengan harga 100 ribu itu? Banyak banget ya, banyak banget produk yang bisa dijual dengan harga dengan keuntungan 100 ribu. Contohnya kalau teman-teman join di digitalprintingid.com ya. Nah, teman-teman, kita tuh di sini ngasih harga tumbler murah banget ya, tumbler termos. Itu kita biasa jual di harga 150.000 sampai 200.000 ya. Dan itu masih laku ya. Laku banget malah kalau misalnya teman-teman ngerti cara mainnya. Karena kita ngejual tumbler termos tuh custom ya, nggak cuma ibaratnya polosan doang gitu. Ini kayak misalnya ini nih ya, nih saya nih. Nih. Ini tumbler kayak gini ya, teman-teman, jual 150.000, laku banget ya. Bahkan ini bisa dijual 200.000 loh, karena ini ya, namanya tuh apa? Nih, ini ada LED-nya ya, ada suhunya. Nah, kalau yang ada suhu gini itu bisa dijual sampai 200.000 ya. Dan itu marginnya 100 ribuan, teman, bahkan lebih ya. Dan kalau teman-teman misalnya jual yang enggak LED-nya gitu ya, itu ada dari saya itu harganya cuma 50.000 ya, yang tumbler termos yang ibaratnya yang paling standar gitu kan. Tapi itu bisa dijual sampai 150.000 ya. Modalnya cuma 50.000. Nah, Anda cukup jual 100 piece tumbler itu udah nyampe 10 juta ya. Oke, simpel banget ya. Nah, kalau misalnya masih belum pede ngambil untung segitu, ya kan, karena mungkin ada juga nih yang pemula-pemula gitu kan, yang mentalnya masih, ya mungkin masih nggak siap lah ya ngomongnya, atau mentalnya masih ciut gitu ya, masih takut ditolak konsumen, masih takut dibilang kemahalan gitu ya. Ya nggak apa-apa, coba cari opsi kedua. Itu Anda bisa menjual 200 produk dengan keuntungan 50.000 ya. Nah, dengan keuntungan 50.000 ini tuh sama di digitalprintingid.com pun ada produk-produk yang bisa dijual dengan keuntungan segini. Contohnya casing custom gitu ya. Nah, dari casing custom ini misalnya kita kasih soft case harganya 25.000 ya buat teman-teman. Kita kasih harga 25.000, itu teman-teman bisa jual di angka 75.000 sampai 100.000 ya. Tapi jarang banget saya ngejual di angka 75.000. Itu kecuali promo gitu ya. Kita sering banget ngejualnya di harga 100.000. Nah, anggaplah teman-teman jualnya 75.000 ya karena masih pemula. Jadi teman-teman tinggal jualan 200 produk casing aja ya. Tinggal jual 200 produk, memang udah bisa dapat 10 juta per bulan. Ya kalau misalnya teman-teman
nggak pede dengan ngambil untung 50.000 gitu, kayaknya terlalu gede nih ngambil untungnya. Ya mungkin karena belum belajar mindsetnya dari saya ya. Kalau teman-teman udah join di digitalprinting.com, itu udah ada materinya gimana caranya teman-teman bisa ngambil keuntungan yang besar dan tetap laku ya. Nah, lalu teman-teman bisa jual 400 buah produk dengan keuntungan 25.000 ya. Atau teman-teman bisa jual juga 2.000 produk dengan keuntungan Rp5.000 ya. Ini nggak akan saya jelasin semuanya, takut kepanjangan ya. Pokoknya teman-teman tinggal ngitung aja nih ya kalau jualan sendiri. Itu seperti itu ya. Nah, nanti teman-teman bisa belajar Facebook Ads, teman-teman bisa belajar paid promote, belajar endorse ya. Pokoknya apa aja gitu yang harus dipelajari ketika teman-teman ingin mendatangkan traffic gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman ibaratnya jualan sendiri ya. Nah, ada juga nanti teman-teman opsi yang kedua, yaitu jualan bareng ya. Nah, jualan bareng itu seperti apa? Teman-teman pengen punya income 10 juta nih. Nah, teman-teman jualan bareng-bareng, misalnya teman-teman contoh ya punya tim penjualan atau reseller gitu ya. Nah, si reseller ini gitu ya, teman-teman ibaratnya misalnya teman-teman bisa ngambil keuntungan jual ke reseller sampai 100.000 per produk ya. Dan teman-teman targetnya sama seperti tadi, jualnya 100 produk per bulan ya, atau teman-teman harus punya 100 reseller dan minimal masing-masing reseller itu bisa menjual satu produk ya. Nah, kalau ibaratnya kayaknya produk apa ya yang bisa dijual 100.000 ke reseller? Ya sebenarnya kalau teman-teman bermain di produk-produk yang harganya jutaan itu ya pasti dapat lah untung segitu ya. Kalau teman-teman misalnya bermain di produk-produk yang harganya jutaan atau minimal ya mungkin teman-teman di produk yang harganya 500.000 ke atas lah ya, mungkin saya bilang ya. Itu mungkin ada peluang teman-teman bisa ngambil untung segitu walau jualan ke reseller. Tapi ya teman-teman harus ngerti dulu ya gimana cara ngejual produknya. Karena kalau teman-teman punya reseller tapi teman-teman nggak bisa ngajarin, ya mereka juga nggak akan ngomset teman-teman ya. Jadi mereka mereka ya ketika jualan bingung gitu, jualnya ke siapa, ujung-ujungnya nggak jualan. Makanya teman-teman harus ngerti dulu cara jualannya biar bisa ngajarin. Nah, lalu kalau misalnya teman-teman punya produk dengan marginnya 50.000, ya teman-teman bisa jual ke 200 reseller, atau teman-teman punya rekrut 200 reseller dan masing-masing reseller jualan satu. Nah, tapi sepengalaman saya teman-teman gini ya, kalau teman-teman punya reseller itu pasti nggak akan semuanya jualan. Tapi nggak akan semuanya juga jualan satu. Ada aja misalnya satu reseller yang jualannya mungkin bisa 30, bisa 50. Ya jadi teman-teman harus ibaratnya kalau pengen jualan bareng gitu ya, ya harus carilah orang-orang yang emang potensial bisa dibina gitu ya, yang ibaratnya bisa mau ngejar target, yang punya impian, yang emang mau ngejar target gitu ya. Nah, biasanya orang-orang yang suka jadi reseller ya ada dua tipe. Ada yang ibaratnya mereka suka rekrut reseller lagi, ada juga yang suka jualan ke konsumen langsung ya. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, dua-duanya bagus, tergantung dari teman-teman mau ngerjain yang mana ya. Karena dua-duanya tuh punya punya tingkat pressure atau tekanannya gitu ya. Tekanannya tuh punya problemnya masing-masing lah ya, yang harus kita hadapin, yang harus kita biasakan. Kalau misalnya teman-teman jual sendiri, mungkin ibaratnya konsumen marah-marah tuh ibaratnya ya udah misalnya drama refund atau kayak gitu tuh gampang. Tapi kalau teman-teman jual sama reseller, mungkin itu biasanya agak lebih panjang ya kalau ada drama. Karena ya namanya reseller nggak mau rugi gitu kan. Ibaratnya dia juga nggak mau ibaratnya pelayanan dia ke konsumen jelek. Ya, ketika ada konflik ya itu biasanya agak lebih lebih drama dikit lah ya. Nah, atau teman-teman ibaratnya bisa punya 400 reseller dan teman-teman punya produk dengan harga 25.000 dan ibaratnya teman-teman jualkan ke mereka dan mereka masing-masing order satu gitu ya dari produk teman-teman gitu kan. Atau teman-teman bisa ambil produk dengan keuntungan 5.000 dan jual ke 2.000 reseller ya. Nah, atau teman-teman jual 2.000 produk ke misalnya berapa reseller dan intinya dalam per bulan nyampe aja 2.000 produk. Walaupun cuma ngambil untung 5.000, teman-teman tetap bisa dapat 10 juta per bulan ya. Nah, jadi teman-teman tinggal pilih caranya mau yang mana gitu kan, mau jualan sendiri, mau jualan pakai reseller, itu bebas ya. Nah, tapi ada nih teman-teman yang mungkin keren banget gitu ya, teman-teman, ada sesuatu sistem yang keren banget. Kalau misalnya ada sebuah program di mana ada reseller gitu ya, ada reseller
ibaratnya tuh kerjanya nggak sendirian, tapi kerjanya tuh bisa bareng-bareng ya, kerjanya bisa ngebangun tim. Yaitu ada sekarang tuh namanya affiliate, ada tiernya gitu ya, tier 1, tier 2. Yang teman-teman jadi affiliate nih, teman-teman ibaratnya ngajakin orang buat jadi reseller. Nah, ketika si reseller ini ibaratnya order, teman-teman dapat pemasukan gitu ya. Nah, lalu ketika ada juga yang bikinnya tuh 2 tier gitu kan, ada yang cuma 1 tier, misalnya teman-teman ngajak orang gitu ya, teman-teman ibaratnya rekrut reseller 1 titik, udah selesai gitu ya. Ketika teman-teman pengen ningkatin faktor kalinya, teman-teman ya banyakin si resellernya ya, si resellernya banyakin, dan ketika mereka ngomset, teman-teman bakal kebagian. Tapi kalau misalnya teman-teman tahu sekarang tuh ada ya yang 2 tier gitu ya, kalau teman-teman ibaratnya mungkin masuk ke dunia affiliate, misalnya nih kita ngajak orang buat jadi reseller ya, jadi reseller. Nah, terus si orang ini yang reseller ini ngajakin orang jadi reseller lagi, kita dapat juga, cuma mungkin lebih kecil. Misalnya di yang pertama kita dapatnya 5%. Nah, di tier yang kedua kita dapatnya cuma 2% gitu kan. Nah, ada yang seperti itu ya. Jadi ada sistem yang seperti itu, dan itu kalau kayak gitu kerjanya biasanya rame-rame. Dan ada juga mungkin yang panjang banget ya, itu namanya MLM ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin yang nggak tahu MLM gitu ya, kalau misalnya teman-teman bilang, wah MLM tipu-tipu, wah MLM ini, ya sebenarnya bukan MLM yang tipu-tipu ya, tapi yang tipu-tipu tuh mungkin perusahaannya yang oknum ya, karena ada juga MLM yang perusahaannya benar dan sampai sekarang masih berdiri. Kalau MLM emang penipuan, masa sih dari saya kecil gitu ya sampai sekarang masih ada gitu yang bertahan gitu kan. Yang gak perlu saya sebutin merek lah ya. Nanti teman-teman kalau mau diskusi soal ini, mungkin nanti bisa saya bahas di satu video yang ngebahas seputar MLM ya. Kalau emang teman-teman mau, nanti komen aja kalau teman-teman pengen saya ngejelasin MLM gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa pilih berbagai bisnis model ya. Teman-teman mau rekrut reseller di 1 titik ya, teman-teman supplier, teman-teman rekrut reseller, atau teman-teman jadi affiliate, cari supplier yang bukan sistem affiliate, teman-teman lalu rekrut reseller. Atau cari affiliate yang ibaratnya 2 tier ya, atau teman-teman pengennya tuh jangka panjang ngebangun aset, ikutan MLM bisa ya. Karena gini teman-teman, kalau sekarang teman-teman jalan MLM gitu ya, itu teman-teman gak harus seminar-seminar kayak zaman dulu lagi, kayak zaman-zaman konvensional gitu ya, prospek orang satu-satu gitu ya. Enggak, teman-teman ibaratnya bisa menggunakan yang namanya sosial media ya. Itu ada triknya tersendiri. Kalau teman-teman ibaratnya suka MLM, teman-teman pengen ngerekrut tapi nggak mau kehilangan teman gitu. Biasanya nih orang-orang ikut MLM tuh mereka pengen jalanin ya si bisnisnya, tapi mereka tuh takut dimusuhin, takut nggak punya teman, takut ibaratnya ditolak. Nah, makanya kalau via online teman-teman ibaratnya bisa nanti ada strateginya tanpa harus nawar-nawarin ke teman gitu. Jadi teman-teman bisa ngajakin orang yang emang benar-benar sepemikiran dengan teman-teman gitu ya, sepemikiran dengan Anda, dan ibaratnya mereka nggak negatif sama MLM-nya. Jadi kalau misalnya kita selalu ngomong setiap produk ada marketnya, setiap produk ada jodohnya. Ya ngapain kita nawarin ke orang yang emang jelas-jelas nggak mau gitu ya? Ya kita di internet itu bisa nyari orang yang udah jelas-jelas tertarget dan mau. Dan kita kalau pengen punya 10 juta per bulan, misalnya kita nyari orang nggak perlu banyak-banyak, 100 aja ya, 100 1.000 atau 200 atau 2.000. Nah, nyari 2.000 itu nggak susah ya, nggak susah. Dan ibaratnya apalagi kalau teman-teman misalnya kerja tim gitu ya, itu tuh nggak susah. Saya aja gitu ya di bisnis yang digital printing ID, saya punya ribuan reseller teman-temannya. Sekarang totalnya mungkin udah ada 3.000-an ya. 3.000 reseller itu saya rekrut sendiri, nggak kerja bareng-bareng. Bayangin kalau teman-teman misalnya bareng-bareng gitu ya, ngerekrutnya itu mungkin bisa banyak ya. Nah, mungkin kira-kira seperti itu. Nah, sekarang Anda tinggal tentuin aja mau bermain di mana, mau jualan sendiri gitu kan ke konsumen langsung. Ya bisa, nggak ada salahnya ya. Teman-teman bisa dropship, bisa FBS gitu kan. Atau teman-teman mau jualan barang reseller. Nah, jualan barang reseller teman-teman tinggal pilih juga mau sebagai produsen jualan rekrut reseller atau sebagai affiliate tadi, atau bermain di MLM ya. Jadi teman-teman bebas mau bermain di mana, nggak ada larangan. Semuanya bagus, semuanya keren. Tergantung teman-teman ya, kira-kira lebih seraknya di mana. Nah, mungkin di sini saya akan bertanya dulu kepada teman-teman ya. Nah, teman-teman kira-kira mau bermain di mana? Jualan sendiri atau jualan barang reseller? Nah, komen kira-kira misalnya teman-teman pengen jualannya, saya pengen jualannya sendiri, alasannya bla bla bla. Saya pengen jualannya
barang reseller alasannya bla 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 gitu ya. Nah, nanti saya akan buatkan video sesuai jawaban Anda ya. Nanti komen-komennya bakal saya cekin. Nanti saya akan buat video sesuai jawaban Anda ya, yang ibaratnya alasannya bagus, pertanyaannya bagus. Nanti saya buatkan khusus Anda ya. Dan mungkin ini sebagian juga ada yang apa ya, udah ada yang menanti-nanti gitu ya, materi bagaimana cara merekrut ribuan reseller seperti saya gitu ya. Gimana sih caranya mendapatkan 1000 reseller pertama. Nanti saya akan share videonya, tapi saya minta teman-teman interaktif ya, komen dulu di postingan ini, di video ini, supaya saya tahu mana yang benar-benar serius gitu ya, ibaratnya pengen jualan sendiri atau pengen bareng reseller. Jadi saya nanti ngarahinnya enak gitu ya. Oh, yang mau jualan sendiri nanti saya kasih materi ini. Oh, yang mau jualan bareng reseller saya kasih materi ini ya. Oke. Jadi teman-teman nggak perlu teman-teman nggak perlu ibaratnya ya membanding-bandingkan bagusan ini bagus, enggak, dua-duanya bagus, enggak ada yang jelek, tergantung kita lebih sereknya kemana ya. Oke, saya tunggu komennya, saya tunggu alasannya, nanti saya akan buatkan videonya ya. Mungkin kalau teman-teman misalnya belum add WA saya, teman-teman bisa add WA saya ya. WA saya teman-teman coba catat ya, di 081 0813 8227 7794 ya. 0813 8227 7794. Oke, terakhir saya ulang ya. Ini nggak akan saya tulis karena saya pengen tahu siapa nih yang serius gitu ya. Supaya nanti saya bisa share setiap saya kasih update materi, mau di YouTube ibaratnya atau misalnya mau di web, teman-teman bisa tetap update, dapat infonya ya. Add WA saya di 0813 ya 8227 7794 ya. Nah, teman-teman add WA saya dan nanti save nomor saya ya dengan nama Dean Andira. Ketika teman-teman sudah chat, nanti saya akan bagikan materi-materi rutin di WA ya. Oke, mungkin segitu aja video kali ini. Saya tunggu komen-komennya, dan buat yang belum add WA saya tunggu di WA ya. Oke, sampai ketemu di next video.